kalau saya melihatnya begini, kalau kita kerja di mana aja kita kerja, ya kita kerja aja yang sebaik-baiknya lah. Saya selalu mengatakan bahwa kita kerja, kalau job desk kita 10, ya jangan cuma 10 lah kita kerjain. Oh, oke. Ada banyak orang mungkin yang berpikir, ya kan job deskku cuma 10, ya gue kerjain 10 aja. Ya kalau gitu, cara berpikirnya ya lo kerjain 10, job desk lo 10, terus setiap bulan digaji 10. Impas kan. Jangan harap naik gaji, jangan harap promosi, karena impas saja. Kan kita harus berbuat sesuatu dong. The reward will follow. Kita extra mile. Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia, memulai karirnya dari level ketiga di perusahaan tersebut. Sebelum bergabung dengan Freeport, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini pernah bekerja di Arko, perusahaan minyak dan gas bumi. Kemudian Tony juga pernah bekerja di perbankan, telekomunikasi, Vale Indonesia, dan April Group. Dikenal sebagai pekerja keras dan tekun serta jujur, Tony selalu memberikan lebih dari yang diharapkan, membuatnya dianggap layak untuk memimpin perusahaan. Dalam berteman, ia tidak pernah memandang seseorang dari jabatannya. Semua dianggap penting yang bisa saja memberikan masukan dan pelajaran berharga. Tidak hanya di dunia bisnis, Tony juga dikenal sebagai musisi Solid 80, grup band yang dibentuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktivitasnya di industri musik membawanya sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPPRI. Saat ini Tony kerap mengadakan show The Piano Man di berbagai daerah. Dalam sebuah wawancara dengan Aziz Husaini, jurnalis Kontan TV, Tony berbagi tentang perjalanannya dalam memimpin Freeport. Oke, Kontaners, selamat siang. Terima kasih kembali bersama saya, Aziz Husaini, di Kontan TV. Kali ini di program Eksekutif Insight, saya ketemu sama Presiden Direktur Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas. Dan sudah tidak asing lagi karena beliau memang sangat terkenal ya di Kalau bukan orang asing. di dunia musik maupun di dunia profesional di pertambangan. Apa kabar? Hai Kontaners. Apa kabar Pak Tony Wenas? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, baik. Gimana kantor barunya? Membuat suasana lebih semangat? lebih semangat, jauh lebih semangat. Jadi memang kita mikirnya adalah bahwa ini untuk kepentingan karyawan. Kalau saya lebih dekat di kantor yang lama sebenarnya dari rumah. Dari rumah ya? Tapi tempat nongkrongnya di sekitar sini. Jadi ada keuntungan juga. Jadi pemilihan kantor ini juga berdasarkan kebutuhan karyawan juga ya? Kebutuhan karyawan untuk meningkatkan produktivitas lah ya. Moral dan produktivitas. Kan beda kalau keluar makan siang di SCBD gitu kan. Oke. Jadi anak Jaksel Pak ya? Anak Jaksel. Pak Tony, lihat karirnya Pak Tony, sudah puluhan tahun di industri tambang. Itu memang sejak awal lulus kuliah memang berminat ke industri tambang atau enggak seperti juga. apa? Saya kan kuliahnya Fakultas Hukum. Jadi pada saat lulus kuliah kebetulan kerjanya langsung di oil and gas. Bukan pertambangan, oil and gas. Agak-agak mirip sih. Tetap gali juga, cuman ini ngebor minyak. Kalau tambang tuh ibaratnya mineral batu bara. Jadi nggak kepikiran juga mau. Karena pada saat lulus dulu kan yang penting kerja. Saya cita-citanya tuh bekerja di satu perusahaan, memberikan sebagai in-house counsel, memberikan nasihat hukum dan saran-saran hukum pada perusahaan. Memang dulu pengennya di situ, bukan jadi di law firm. Yang kerjanya sampai jam 2 pagi. Kan? Jadi korporat Pak ya? Corporate lawyer lah jadinya. Nggak kepikiran kalau di dunia tambang seperti ini, nggak pernah kepikiran. Nah, begitu masuk berkarir di industri tambang, di oil and gas, apa yang dipikirkan? Apakah memang dari bawah Pak? Staff atau langsung jadi presiden direktur? Ada loh. Enggak ya? Mana ada mulai jadi presiden direktur, kecuali anaknya yang punya perusahaan. Siap. Kalau kita semua dari bawah lah, masuk di Arko dulu, Arko Oil and Gas dari bawah, dari level staff paling bawah. Ya habis itu saya pindah ke bank. Pernah jadi bankir? Pernah kerja di bank. Pindah ke bank, kemudian pindah lagi ke
sektor telekomunikasi. Sektor telco. Oke. Dari telekomunikasi pernah di Bakri Communication, habis itu di Pacific Satellite Nusantara, baru habis itu saya melamar ke Freeport. Jabatan waktu itu Pak di Freeport? Superintendent. Oke. Dan langsung di Graceberg atau di? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Superintendent jabatannya. Superintendent itu level 3. Oke. Di Freeport itu level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masuk jadi level Bapak 3. di 3. Gimana mencapai puncak? Ya, Caranya? kerja aja. Oke. Kerja yang bener aja. Kan pasti ada triknya lah Pak untuk bisa kita sebagai karyawan bisa mencapai Gini, kalau puncak karir, kalau Pak. kalau saya melihatnya begini, kalau kita kerja di mana aja kita kerja, ya kita kerja aja yang sebaik-baiknya lah. Saya selalu mengatakan bahwa kita kerja, kalau job desk kita 10, ya jangan cuma 10 lah kita kerjain. Oh, oke. Ada banyak orang mungkin yang berpikir, ya kan job desk gue cuma 10, ya gue kerjain 10 aja. Ya kalau gitu, cara berpikirnya ya lo kerjain 10, job desk lo 10, lo setiap bulan digaji 10. Impas kan. Jangan harap naik gaji, jangan harap promosi, karena impas saja. Oke. Kan kita harus berbuat sesuatu dong. The reward will follow. Kita extra mile lah. Dan itu yang Bapak lakukan iya, ketika kalau di kerjaan Freeport? 10, dikasih kerjaan yang lain-lain yang bukan job desk saya, ya saya kerjain. Oke. Saya kerjain, ya mungkin itu akhirnya dilihat dari atasan dan diberi kesempatan lebih lagi. Diberi tanggung jawab lebih, makin lama makin lebih, ya begitu terus. Pak, Freeport ini kan perusahaan asing, Pak. Nah, penilaiannya terhadap orang lokal yang kemudian jadi terus meningkat karirnya itu ada perbedaan nggak? Nggak ada lah. Oke. Kan merit system itu jelas, parameternya jelas. Bapak kan harus bersaing dengan... Iya dong, harus bersaing semuanya. Tapi kan bersaing positif ya. Bukan bersaing negatif dalam arti kata saling sikut-menyikut. Nah itu bukan bersaing, namanya itu sering menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Jadi kalau kita bersaing positif itu teamwork. Teamwork. Ya kalau misalnya ada yang kerja lebih bagus dari kita juga kita mesti akui dan kita support, kita apresiasi. Tapi intinya saya kalau misalnya kerja itu pokoknya kerja aja dengan disiplin, fokus, jujur, dan tulus. Oke. Tulus itu artinya adalah ini Nggak hitung-hitungan gitu maksudnya, Pak? nggak hitung-hitungan. Jadi bukan mengerjakan sesuatu supaya dipromosi, mengerjakan sesuatu supaya dipuji, mengerjakan sesuatu supaya dapat nama. Itu nggak tulus. Oke, iya. Yang tulus adalah mengerjakan sesuatu lebih dari yang seharusnya untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Di Freeport sendiri kan banyak persoalan, Pak. Ya kan, dari persoalan sosial dan segala macam. Itu bisa Bapak tangani dengan tim yang Bapak bentuk ya berarti ya, Pak? Ya, juga dengan support dari tim lainnya, dari support dari departemen lainnya juga. Intinya kan kalau banyak persoalan kan justru kalau nggak ada persoalannya apa yang nggak ada yang diselesaikan. Challenge-nya justru banyak persoalan. Jadi begitu persoalan bisa selesai, bisa diatasi. Kalau untuk saya, aduh enak pulang tidur di rumah tuh enak. Kalau tidak ada persoalan ya. Kalau ada persoalan dan sudah selesai. Oke, iya. Bapak membentuk tim itu ada kriterianya nggak, Pak? Supaya tim ini solid, terus juga mendorong. Membentuk tim itu mungkin tidak memerlukan kriteria, karena tim itu kan udah ada di dalamnya. Pada saat rekrutmennya sudah melalui satu proses yang panjang, sudah melalui scrutiny. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberdayakan tim itu loh. Supaya menjadi tim yang solid, supaya saling bantu-membantu, saling menunjang, dan membentuk satu teamwork yang bagus. Kayak kita main band aja lah kan, udah jago-jago gitu kan. Oke. Pasti jago-jago. Sekarang bagaimana kita merangkum seluruh pemain band itu menjadi satu band, nyanyi lagu yang sama, dengan ritme yang sama, supaya dengan nada yang tidak sumbang, supaya menciptakan harmoni yang indah. Itu aja sih. Berarti memang sesuai ya Bapak jiwanya. Iya. Musisi. Pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu ya. Iya. Bagaimana kita kemudian mengumpulkan tim ini untuk menyanyikan lagu yang sama dengan ritme yang teratur. Teratur ya. Pak, Bapak kan ya di Freeport sekarang Presiden Direktur. Beberapa juga kan Bapak pernah di Vale. Terus juga pernah di Asian Agri. Nah, Bapak jadi leader. Nah, leader yang baik itu yang gimana, Pak?
Itu tadi, yang tetap disiplin, fokus, tulus, dan jujur, dan juga bisa jadi role model. Jadi jangan kita nyuruh, oh jangan telat ya, besok kitanya sendiri telat. Harus menjadi panutan. Panutan itu ya, saya senang apa yang diajarkan oleh Ki Haji Radewantoro ya. Tuturihan dia, Andayani, Singadio Mangunkarso, Singarso Sing Tulodo. Singarso Sing Tulodo, yang tempat itu harus jadi role model gitu loh. Berarti Bapak punya role model dong dalam memimpin perusahaan maupun kalau sebagai leader. Kalau gini, saya kan banyaklah tokoh-tokoh pemimpinnya. Ya kita lihat aja satu persatu seperti apa. Yang cocok sama kita itu yang kita rasa. Bukan cuma sekedar ngikutin tapi nggak cocok sama kita gitu kan. Jadi gabungan dari beberapa role model ini menjadi satu role model ideal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pemimpin betul-betul menjalani apa yang kita rasakan. Ini intuisi dari dalam, from the bottom of your heart, itu sangat penting. Karena kan kita harus mengambil keputusan juga. Kapan kita mengambil keputusannya seperti apa, itu kita nggak sempat untuk lihat lagi di bukunya seperti apa, ya enggak lah. Itu udah internalize dari dalam sini. Gitu. Dan dalam sini merintahin otak kita untuk mengambil satu keputusan yang cepat, tepat. Ya tentu itu berdasarkan hasil analisa selama ini ya. Nah, Bapak sebagai leader tipenya pemimpin yang seperti apa dalam memutuskan? Harus tiga-tiganya itu. Kadang-kadang ada di depan, kadang-kadang kita ada di tengah, kadang-kadang kita di belakang untuk mendorong tim ini. Nggak selalu harus di depan. Ada hubungannya dengan Bapak sebagai seorang musisi? Oh tentu. Oke. Tentu aja. Saya sebagai seorang pemain keyboard, seorang pemimpin band, dan sebagai penyanyi juga. Ya kadang-kadang kan yang solo gitar dia akan tampil di depan, Betul. Pak. Kita ngumpet aja di belakang. Gitu. Okay. Atau ada di salah satu lagu saya nggak menjadi lead vokalisnya Lilo. Jadi nggak harus ke depan ya kita, harus Pak, dong. sebagai pemimpin. Tapi kan tetap kita menciptakan harmoni. Yang penting kan audiensnya puas, senang, lagunya indah, terdengar dan bagus. Itu kan stakeholdersnya utama. Audiens. Ya. Ini kita audiensnya adalah shareholders, karyawan, dan juga publik. Iya, iya. Pak, kalau saya lihat ya, Bapak tuh sebagai profesional dan musisi. Bapak mau disebutnya apa sih, Pak? Saya profesinya musisi. Jadi itu nggak bisa dilepaskan ya? Oh enggak, karena memang profesinya musisi. Jadi bagaimana dong ya? Sebagai profesional seorang leader di industri tambang? Itu tetap juga dong. Ibaratnya kalau mau dibilang dui fungsi, dui fungsi maksudnya adalah fungsi sebagai musisi dan fungsi sebagai profesional. Masing-masing kan punya porsi, tapi kan akan saling menunjang juga sebenarnya. Akan saling menunjang. Saling menunjang lah pasti. Kan jadi musisi kan juga ibaratnya suatu hal yang positif. Kita menghibur, pahalanya banyak juga menghibur orang gitu kan. Menghibur orang, networkingnya juga jalan dan ya kalau kecuali kita jadi musisi kemudian suaranya fals ya. Kalau Bapak sih enggak. Atau lagu-lagunya nggak enak didengar gitu ya. Mungkin itu akan berbeda. Tapi kan selama orang bisa menikmati, orang juga senang ya why not. Buat Bapak networking itu harus dimiliki seorang leader? Harus dong. Harus. You cannot sit in the ivory tower di Menara Gading gitu ya. Dengan kenyamanan tersendiri tanpa berinteraksi. Haruslah berinteraksi. Harus. Saya setiap hari lakukan networking itu setiap hari. Di atas jam 5 sore saya udah nggak di kantor. And do the networking sama siapa aja. Semua lah, ibaratnya hampir seluruh lapisan yang punya interaksi dengan perusahaan, bahkan yang nggak punya interaksi juga tetap. Musisi juga, Pak? Oh iya dong. Sebagai ketua umum Papri. Oh iya siap. Jadi Bapak masih tetap sama teman-teman musisi masih nongkrong, Pak ya? Masih. Ya memang itu hidup Bapak ya. Time consuming, tapi itu harus tetap dilakukannya harus perlu dengan senang hati tanpa bersungut-sungut. Ya tiap hari saya pulang jam 10 malam lah paling cepat tiap hari. Dan itu pasti ketemu orang ya macam-macam Pak ya.
Ada yang dari kementerian, ada yang dari akademisi, ada yang dari LSM, ada yang dari kalangan pebisnis dan lain sebagainya. Bapak menyiapkan waktu untuk itu? Harus ada waktunya. Tiap hari itu. Dan itu memang sudah sejak lama ya Bapak? Udah sejak lama. Jadi kalau ada orang tuh, lu ngapain sih? Gitu. Ada meeting, gue mau ketemu si A nih misal. Ngapain sih lu ketemu dia? Apa hubungannya sama Freeport? Nggak ada hubungannya emang. Tapi ada hubungannya sama dunia gini kan. Oke. Itu Maksudnya, ya, berarti ada juga pertanyaan-pertanyaan lah seperti iya itu. ada. Karena Ngapain kan sih lu Bapak ketemu kok? Ibaratnya ada yang bilang, lu baik banget sih mau nemuin dia. Lah emang kenapa? Nggak apa-apa kan? 15 menit, setengah jam. Iya. Siapa tahu kita belajar sesuatu yang baru dari dia kan gitu. Jadi Emang kita udah yang paling pintar kan? Nggak juga. iya, tapi orang ngelihat di luar kan Pak Tony kan sebagai orang penting, Pak. Iya nggak penting dalam arti kata apa? Semua orang juga penting loh. Semua orang juga penting. Nggak ada orang yang nggak penting. Jadi kalau kita ibaratnya mau milih-milih, karena dia pejabat kita temenin. Kalau dia udah nggak jadi pejabat nggak kita temenin. Ya nggak begitu kali. Iya. Itu value-nya, Pak ya. Iya, jadi kalau kita ketemu sama orang kita pasti akan belajar sesuatu yang baru. Pasti. Entah itu informasi apa, pokoknya kita akan belajar sesuatu yang baru. Jadi ada keuntungan juga buat kita. Pasti kita belajar sesuatu yang baru. Dan saya selalu ingin untuk belajar sesuatu yang baru. Dan itu udah jadi habitnya Bapak ya untuk apa terus berkembang, Pak ya. Tiap hari. Terus harus gitu. Saya bilang sama tim saya kita tiap hari saya harus belajar sesuatu yang baru, apapun itu. Di Freeport Papa paling lama ya berkarir ya? Ya. Paling lama. Ya? Total udah berapa ya? 17 tahun. 17 tahun ya. Dan orang 9 tahun dan sekarang udah tahun ke-8-nya. Kayaknya brandnya Bapak memang Freeport ya, Pak? Nggak tahu lah, kan kita nggak merencanakan seperti itu. Bener. Semua yang di atas yang kita cuma menjalani aja ya, kebetulan ya. dipakainya dipercaya di Freeport, sebelumnya di Vale nggak lama, nggak sampai 2 tahun, di grupnya RGE 4 tahun, April 4 tahun, ya di sini udah 17 tahun. 17 tahun, Pak ya? Totalnya ya, Pak? Totalnya. Bukan periode pertama, di masa pertama itu 9 tahun, sekarang udah tahun ke-8. Ngomongin soal Freeport, gimana Pak tahun ini? Smelter udah jadi? Smelter sudah jadi, sudah mulai berproduksi, sudah mulai operasi produksi, tapi produksi katoda tembaganya masih kira-kira 3-4 minggu lagi. 3-4 minggu lagi. Bagus sih semuanya, bagus, perjalanan bagus. Harga juga bagus, harga tembaga bagus, harga emas apalagi. Ya, harga emas lagi. Iya, jadi kita berharap bisa berkontribusi lebih banyak lagi bagi bangsa dan negara. Ya. Tahun lalu hampir 80 triliun. Tahun lalu 80 triliun ya? Hampir 78 triliun. Tahun ini naik nggak Pak? Karena kan harga emasnya naik deh. Tapi tahun ini kita produksi metalnya agak berkurang karena menyentuh kadar biji yang lebih rendah dari tahun lalu. Oh, oke. Tapi mungkin dengan harga yang lebih bagus, mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi untuk negara, Pak ya? Dan itu di tambang Grasberg, kita pernah ke sana ya Pak? Iya. Itu sekarang operasinya di underground kan ya? Iya, semuanya bawah tanah. Tapi di kompleks yang sama. Di kompleks yang sama? Jadi tambang terbuka Grasberg itu, di bawahnya adalah tambang bawah tanah. Iya, tambang bawah tanah. Kan saya juga pernah masuk tuh di musola sama gereja sampingnya kan? Gitu. Nah, soal kerjasama dengan Antam, dengan itu oke. Yang penjualan apa? Iya, jadi sekarang ini kita saya rasa udah lebih dari 3 ton yang kita jual ke Antam. Oke. 3 Tahun ton ini mas. targetnya 3 ton? Tahun ini targetnya 30 ton. Oh, keren. Masnya rencana produksi 30 ton dan sebagian besar akan diambil sama Antam. Sebagian besar. Dan dia nggak perlu impor lagi. Dia ngambil dari nggak perlu. Freeport. Pokoknya kalau kita sih berharap kalau bisa ya semuanya Antam aja yang ngambil. Kalau smelter sendiri berapa? 2 minggu lagi akan? 3 minggu lagi 3 produksi minggu lagi katoda tembaga. Akan produksi. Soal produksinya? Itu mulai dengan 40% kapasitas tuh.
40% kapasitas, nanti bulan Desember baru 100% kapasitas. Oh, bulan Desember kau. Jadi tahun depan kita akan bisa memproduksi kira-kira sekitar 500 atau 600 ribu ton katoda tembaga dari smelter yang baru. Oh. Kalau digabungin kan sama yang Gresik. Jadi 800 ribu. 800 ribu ya? Itu gede 800 ribu. Gede banget. 800 ribu ton itu bisa bikin solar panel power plant kira-kira 160 gigawatt. Luar biasa. Kalau dipakai buat bikin Airbus 380 Airbus. itu bisa 6.000 Airbus. Airbus unit. Jadi gede. Kita Jepang tuh memproduksi kira-kira 1,2 juta ton. Ton. Jepang sebagai negara ya. Oke. Kita Di berarti situ ada 5 smelter. Oke. Kita sendiri aja bisa 800 ribu ton. Kalau sama Aman digabung 1,1 juta ton. 1,1. Hampir sama produksi Jepang. Satu negara. Satu negara. Cuma 2 perusahaan. Iya. Cuma 2 Luar perusahaan. biasa. Chili kira-kira produksi katoda tembaganya 1,9 juta ton. Kongo itu produsen tembaga juga itu 1,7 juta ton per tahun. Jadi ini gede. Gede ini. Iya. Apalagi kalau sudah. Ya, Freeport Indonesia adalah perusahaan tembaga hulu hilir terbesar di dunia. Betul. Tambang bawah tanah terbesar di dunia. Teknologinya juga. Tambang tembaganya, kalau tambangnya itu nomor 2 terbesar di dunia. Kalau emasnya terbesar di dunia. Dan Tapi ya bukan kita sombong dengan itu, enggak. Tapi ibaratnya adalah bahwa ini adanya di Indonesia. Di Indonesia. Dan manfaatnya adalah jauh lebih banyak untuk Indonesia daripada untuk Amerika. Dari 100 pendapatan Freeport itu 75% untuk negara, 25% untuk pemegang saham asing. Sudah Indonesia banget. Iya. 75% soalnya Iya, masuk ke negara. 75% masuk ke negara. Dan setiap tahun dividennya juga naik terus. Iya, naik terus dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi. Tapi kan dividen adalah salah satu faktor aja. Faktor lainnya, unsur lainnya adalah pajak, royalti. Ya. Untuk saat ini ada biaya keluar, Betul, BK. ya kan ada PNBP lainnya dan juga ada bagi hasil. Bagi hasil kan 10% dari keuntungan bersih. 4% untuk pemerintah pusat, 6% untuk pemerintah daerah. Itu besar loh hasilnya. Jadi all in all, itu ya totalnya dari 100 pendapatan Freeport, dikurangin biaya operasional, biaya kurang capex, kurang opex kira-kira. Sisanya yang available itu 75% buat negara, 25% buat pemegang saham. Jadi udah merah putih banget sebenarnya. Iya, ya mungkin kita adalah satu perusahaan dengan kontribusi terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena ada unsur royalti ya. Betul. Ada unsur bagi hasil. Kalau Pertamina kan royaltinya nggak ada dan bagi hasilnya nggak ada. Maksudnya bagi hasil dari keuntungannya. Iya. Atau perusahaan telekomunikasi kan juga nggak ada ketentuan itu. Atau perbankan juga nggak ada kan ketentuan itu. Jadi memang ini penerima negaranya dividen aja. Nah kalau ini semuanya ke daerah juga Pak ya? Penerima negaranya ada dividen, ada bagi hasil dari keuntungan bersih, ada royalti. Tahun ini target Pak, pendapatannya naik Pak? Pendapatannya kalau ya diperkirakan sekitar 10 miliar dolar. 10 sampai 11 miliar dolar. Berapa persen dari total grup Makmoran ya untuk Indonesia? Oh, kalau Indonesia kira-kira sekitar 40%. Gede Pak. Gede. Ini harus 50 tahun lagi ya. Supaya bisa kenapa enggak? Tidak ada yang diuntungkan kalau kita berhenti di 2041. Kalau kita berhenti 2041 berarti penerima negara yang sekitar 4 miliar dolar per tahun itu berhenti. Ya 4 kan? miliar dolar ya? Iya, kira-kira. Tahun lalu 4,7 miliar. Hampir 80 triliun kan. Tapi katakanlah 4 miliar dolar itu berhenti. Employment yang 30.000 orang juga berhenti. Penerimaan daerah tuh 10 triliun per tahun. Itu juga berhenti. Program community development kita yang 2 triliun per tahun itu juga berhenti. Jadi siapa yang diuntungkan? Banyak nih pertaruhkan kalau ya nggak ada yang diuntungkan kalau kita 2041 berhenti. Sementara potensinya besar sekali untuk diteruskan.
Dan tidak seperti tambang-tambang yang lateritik yang lainnya, oh kalau udah berhenti, kemudian orang lain masuk ganti, bisa lanjutkan. Ya nggak seperti itu. Ini tambang bawah tanah yang block caving. Iya, saya sudah lihat. Luar Jadi biasa. kalau kita berhenti, ya tambang itu akan selesai. Nggak bisa kemudian, oh nanti setahun lagi orang lain masuk mulai nambang lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu yang punya keahliannya ya hanya Freeport, Pak ya? Iya, dan tambang itu akan collapse. Kalau nggak secara continuous itu ditambang, dia akan collapse. Jadi nggak ada yang diuntungkan sebenarnya. Umurnya di ya kucing liar segala macam itu umurnya memang masih panjang, Pak ya? Umurnya kalau kucing liar tuh masih bisa sampai 2050-an. Oh, kucing liar di 2050. Tapi kan di bawahnya ada sumber daya 3 miliar ton. 3 miliar ton. Di Kalau bawah kucing liar tuh? Di bawah DMLZ, di bawah kucing liar. Oh. Ya. Jadi harus terus dipertahankan, Pak ya? Iya, dan keputusan untuk itu harus dilakukan sekarang karena untuk membangun tambang selanjutnya itu memerlukan waktu kira-kira 15 tahun. Jadi di pemerintahan sekarang sebaiknya memutuskan itu sekarang ya untuk keberlangsungan pertambangan ke depan, Pak. Kalau enggak nanti sebelum 2041 dia depleted, menurun, baru kemudian naiknya lagi 3 atau 4-5 tahun kemudian kan sayang. Iya. Kalau per tahun tuh investasinya berapa, Pak? 1 miliar lah kira-kira. 1 miliar dolar ya? Siapa yang paling besar investasi per tahun 1 miliar? Lebih dari Freeport ya? Ya ada juga mungkin yang lain, tapi kan multi kita years. kan continuous. Kalau ini kan 1 tahun kan? 1 tahun. 1 tahun 1 miliar. Ya. Jadi ke depan kita sampai 2041 tuh masih akan invest kira-kira sekitar 14-15 miliar dolar lagi. 14 sampai 15 miliar dolar. Sampai 2041. Dan kalau kita diperpanjang 20 tahun, 2041 sampai 2061, ya dari sekarang kita udah mulai injek lagi untuk kepentingan 2042 seterusnya. Jadi memang harus di awal lah kita ada keputusan untuk supaya kita bisa bergerak. Tambang ini tambang masif yang memerlukan waktu development, ya itu tadi 12 sampai 15 tahun. Iya. Tapi saya udah nggak di sini pasti. Oh iya, mungkin ya bisa enggak. Tapi bisa jadi komisaris 15 kan? tahun lagi dari sekarang saya umur 78 tahun. Jadi komisaris masih bisa di kemarin. Tapi Bapak optimis ya? Syukur kalau masih hidup. Amin masih hidup, Pak. Bapak optimis bisa pemerintah mengakomodir itu ya karena ini semua pihak diuntungkan. Oke. Tidak ada yang dirugikan. Oke. Kalau tidak diperpanjang, tidak ada yang diuntungkan. Tidak ada yang diuntungkan kalau tidak diperpanjang. Iya. Dan keputusannya harus di tahun ini atau tahun ya sesegera mungkin. Sesegera mungkin kalau bisa ya kalau bisa bulan ini bulan ini ya. Ya semakin cepat semakin baik dan ini juga Karena saya nggak bisa justify untuk invest untuk lakukan eksplorasi detail di sumber daya yang ada. Kalau tidak ada keputusan. Kalau belum ada keputusan. Itu. Tapi Bapak ngelihat di pemerintahan Prabowo ini akomodatif kan, Pak? Untuk soal hal-hal pertambangan. Ya kalau dari beberapa pembicaraan ya iya. Oke. Menarik, Pak. Jadi nanti mungkin ke depan bisa ngelihat ya bagaimana investasi di pertambangan masih jalan dan pemerintah juga mesti cekatan, Pak ya, dalam hal ini untuk investasi. Kan lagi ingin mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Iya. Dan sekali lagi bahwa tidak ada yang diuntungkan kalau kita berhenti 2041. Oke. Tidak ada yang diuntungkan ya kalau Freeport berhenti di 2041. Baik, Pak Tony Wenas, terima kasih banyak waktunya. Tadi kita udah bicara soal leadership, apalagi soal Freeport, seru ya. Nanti kita sambung lagi, Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Kontaners. Sekian perbincangan saya dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur dari Freeport Indonesia. Lain kali kita bisa ngobrol dan berbincang lagi dengan beliau. Terima kasih. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.